Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan dua niat, dua keadaan, yang satu benar, yang satu lagi salah, perbuatannya sama, yaitu mengumpulkan harta, istilah kasarnya menumpuk-numpuk harta. Tidak dapat dibuang, dapat dihabiskan, dapat udah selesai tanpa sisa, tapi disimpan. Ya seperti kita semua hari ini kan, ketika kita bekerja, berdagang, bertani, dapat uang, tidak mungkin langsung dihabiskan semua, ya kan? Tentu disimpan. Nah, ini ada yang benar, ada yang salah. Ada yang benar, ada yang salah. Mana yang salah dan mana yang benar? وَقَدْ كَانَ نِيَّاتُ خَلْقٍ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ. Ini yang benar nih. Mayoritas para sahabat fi jam'il mali salimatan, ketika mengumpulkan harta, menabung, menyimpan, itu salimah, selamat, benar, selamat dari dosa maksudnya. Li husni maqasidihim li jam'ihi, karena niatnya benar. Itu. Apa niatnya? Nah, seperti yang kemarin kita bahas, agar bisa pergi haji, umroh, agar bisa sedekah, agar bisa menolong fakir miskin, agar bisa bangun masjid, bangun pesantren. Apalagi hari ini semuanya butuh uang. Nah, ini yang benar. Ya. Bagaimana yang salah? Saya kira antum tahu. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin termasuk diri kita, ketika mengumpulkan harta itu ada niat tidak baik, supaya nanti bisa pamer, ketika pulang kampung bisa pamer bawa mobil, bisa memamerkan kepada teman-temannya orang sekampung bahwa di Jakarta sukses, jadi orang kaya. Ya. Ini sepertinya orang-orang awam menganggap biasa. Ya. Jelas ini buruk, jelas ini keliru. Ini yang salah. Itu ketika mengumpulkan harta itu dengan cara yang halal, tidak ada riba, tidak ada goror,
tidak ada maisir, ya. Ketika ada riba, ya udah jelas itu haram. Apalagi bercampur, gorornya ada, maisirnya ada, ribanya ada, tiga-tiganya ada. Apa itu? Apa itu? Asuransi. Asuransi itu ribanya jelas ada. Harusnya uang kita itu 10 juta, kok jadi 17 juta. Yang 7 juta apa? Yang 7 juta apa? Ya, riba. Riba itu kan bertambah. Bertambah bukan karena keuntungan, bukan karena usaha, pokoknya bertambah aja. Apapun yang terjadi, pokoknya bertambah. Nah, jelas itu riba. Maisirnya jelas, dia menang kita kalah, kita menang dia kalah. Dia untung kita rugi, kita untung dia rugi, pasti. Judi kan seperti itu, nggak mungkin dua-duanya untung. Judi itu kan dua belah pihak. Istilah kita yang masang sama bandarnya gitu. Judi kan begitu. Judi kan dua belah pihak. Misalnya antum taruhan dengan si fulan, dua belah pihak. Taruhan, ini mobil yang lewat ganjil apa kena, taruhan 50.000 misalnya. Pasti kalau antum menang dia kalah, dia menang antum kalah. Antum untung dia rugi, dia untung antum rugi. Pasti, nggak mungkin dua-duanya untung, nggak mungkin dua-duanya rugi. Sifat judi seperti itu. Beda dengan jual beli. Jual beli, yang beli untung nggak? Untung nggak yang beli? Untung, dapat barang yang dia inginkan, walaupun dia kehilangan uang, tapi kan dapat barang yang dia inginkan. Walaupun mahal mungkin, tapi dia puas, nggak masalah. Yang jual untung apa tidak? Jelas. Yang beli untung, yang jual untung, itulah jual beli. Adapun judi tidak. Satu untung, satu rugi, satu rugi, satu untung. Ya, maisirnya ada. Yang ketiga apa tadi? Goror. Ada gorornya asuransi? Jelaskan. Ketika kita daftar, udah nampak gorornya. Antum kan nggak tahu. Antum store tiap bulan 200.000, 200.000, 200.000 misalnya. Nantinya antum dapat berapa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tergantung nanti mobilnya kecelakaan apa tidak, tergantung nanti kita sakit apa tidak, tergantung nanti anak kita meninggal apa tidak. Goror, ya. Tiga-tiganya haram, tiga-tiganya ada di asuransi. Saya tidak tahu asuransi syariah itu seperti apa. Seperti apa? Dibilang syariah itu nggak ada gorornya, nggak ada ribanya, nggak ada maisirnya, maka disebut asuransi syariah. Seperti apa coba? Mungkin arisan, ya. Arisan jelas ya, nantinya dapat sekian. Nggak ada yang dirugikan, orang cuman giliran saja. Saya kira beda jauh antara arisan dengan asuransi. Sangat beda jauh. Wa ablagu min hadza anna Ya'qub, beliau mengkisahkan tentang Nabi Ya'qub ketika diiming-iming oleh anak-anaknya. Kisahnya agak panjang ini, antum bisa nikmati di surat Yusuf. Ketika diiming-iming oleh anak-anaknya yang 11 itu, bahwa penguasa Mesir baik hati,
Buktinya kan Mesir sampai ya mungkin seluruh Timur Tengah waktu itu ya dilanda kemarau panjang selama 7 tahun ya. Setelah sebelumnya 7 tahun subur panen raya. Nah, setelah 7 tahun panen raya luar biasa ini, tibalah 7 tahun kemarau, kering, paceklik, hampir-hampir tidak ada panen. Oleh karena itu, Nabi Yusuf yang waktu itu masih di penjara mengusulkan supaya selama 7 tahun itu ketika panen jangan panennya panen gandum ya. Kalau di kita jagung mungkin, padi mungkin, situ gandum. Setiap kali panen jangan dipetik bijinya, biji gandumnya. Kalau kata kita gabahnya jangan dipetik, biarkan nempel di pohonnya. Jadi panennya cabut sampai ke akar-akarnya supaya awet. Karena kan 7 tahun gitu ya, belum ada teknologi pengawetan yang seperti hari ini kan, supaya bertahan lama. Barangkali ini yang pertama di dunia waktu itu cara panen seperti itu. Tapi ini usulan Nabi Yusuf tentu dari Allah ya. Betul, 7 tahun panen raya luar biasa, dicabut sampai ke akarnya, disimpan di gudang-gudang penyimpanan. Entah berapa ratus, berapa ribu hektar penyimpanan. Nah, tibalah 7 tahun musim paceklik, musim kering. Tapi tidak kelaparan rakyat Mesir, karena penyimpanan di gudang-gudang luar biasa ya. Maka berbondong-bondonglah dari negeri-negeri sekitar Mesir datang ke Mesir, bawa emas, bawa perak, bawa ternak, bawa barang-barang berharga, istilah kita intan berlian, ditukarkan dengan makanan gandum ya kan. Lebih baik kehilangan emas, perak, intan berlian daripada nggak makan, dia kan jadi berharga luar biasa daripada lapar ya. Sampai ke Yusuf tinggal di situ. Dulu Nabi Yusuf tinggal di situ juga kan, dibuang ke sumur dan seterusnya, tahulah antum kisahnya ini ya. Nah, maka Nabi Yakub mengirim anak-anaknya yang 11 itu, bawa emas, bawa perak, kalau istilah kita jawab bawa intan berlian yang berharga, dibawa ke Mesir untuk ditukar makanan. Singkat cerita, sampai ke Mesir, ditukarlah mereka 11 anaknya Nabi Yakub ini ketemu dengan Nabi Yusuf. Mereka tidak tahu kalau itu Yusuf, kan kisah masih kecil ya. Yusuf tahu apa tidak? Tahu. Biasanya kalau yang kecil melihat yang dewasa kan nggak banyak perubahan, tahu lah ya. Dan ini memang salah satu siasat Nabi Yusuf gitu. Nah,
Begitu datang, luar biasa. Butuh berapa, bawa antong berapa, dikasih oleh Nabi Yusuf. Kemudian pulang. Nah, emas, perak, berlian segala macam yang dibawa untuk ditukarkan itu oleh Nabi Yusuf dikembalikan ke karungnya itu. Dikembalikan, tidak diterima. Lalu Nabi Yusuf bertanya, apakah kalian punya saudara? Apakah kalian bawa semua ini, kakak beradik semua? Gitu. Tidak, masih satu lagi. Masih satu lagi. Justru ini yang seayah seibu dengan Nabi Yusuf. Disebutkan dalam Israiliyat namanya Binyamin. Tetapi Syekh Ali Hasan mengatakan minal asma'il waridati fil akhbaril israiliyah. Ini nama-nama Israiliyat. Antum masih ingat nama-nama Israiliyat? Contohnya Qabil, Habil, Israel, termasuk Binyamin. Ini nama-nama Israiliyat. Artinya di Al-Quran tidak ada nama-nama Israel, Qabil, Habil, Binyamin. Di hadis sahih tidak ada. Adanya di Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat dan Injil. Maka para ulama ahlu sunnah tidak suka. Maka beliau dikritik oleh Syekh Ali Hasan, pensarah kitab ini. Beliau hanya menyebut saja, wa arsala ibnahu Binyamin ma'ahu. Syekh Ali Hasan mengkritik dengan mengatakan ini nama-nama Israiliyat. Sekali lagi, para ulama ahlu sunnah tidak suka menyebut nama-nama Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat. Nabi Yusuf bertanya, apakah kalian 11 bersaudara ini datang semua kemari? Apakah ada yang tinggal di Syam? Dijawab, ada. Nah, ya mungkin ngobrol kesana kemari ya. Kata Nabi Yusuf, nanti kalau kemari lagi coba bawa. Insya Allah akan saya berikan makanan lebih banyak lagi. Betul, sampai sana, sampai pulang, dibukalah, dan mereka kaget melihat emasnya, peraknya, berliannya, segala macam masih utuh, dikembalikan lagi. Langsung buru-buru lapor kepada ayahnya Yakub, wa nasdadu kaila ba'ir. Kalau Bunyamin ikut bersama kami, kita akan ditambah, akan diberi lebih. Nabi Yakub takut, kalau istilah kita trauma. Kenapa? Iya, takut nanti seperti abangnya lagi, Yusuf, hilang. Kan hilang ya, Nabi Yusuf hilang, bagi keluarga ini kan hilang, entah kemana. Tentu mereka belum tahu kalau Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat besar di Mesir. Istilah kita mungkin menteri pertanian, ya. Ala khazainil ardi inni hafidun alim. Ini dalil yang dijadikan oleh orang-orang hizbiyin, harokiyin, orang-orang partai Islam, bahwa minta jabatan itu boleh. Nabi Yusuf, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Nabi Yusuf memohon kepada Al-Aziz, penguasa Mesir waktu itu, jadikanlah aku orang yang mengurusi masalah pertanian. Istilahnya mungkin
kalau di kita Menteri Pertanian. Inni hafidun alim, dalam hal ini aku tahu ilmunya dan aku bisa dipercaya. Kan minta jabatan, boleh diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kenapa dilarang? Nah, jawab kita? Jawab kita? Hah? Jawab kita? Jawab kaum salaf apa? Hah? Nggak tahu? Itu syariat Nabi Yusuf. Itu syariat Nabi Yusuf. Kalau begitu kenapa nggak sekalian sujud kepada manusia? Nah, ayah ibu Nabi Yusuf berikut 11 saudaranya itu akhirnya sujud kepada Nabi Yusuf. Kenapa nggak sekalian itu tirukan? Kalau dengan dalih itu Nabi Yusuf diabadikan dalam Al-Quran, atau seperti Nabi Lut nikah dengan 2 wanita sekaligus, punya istri 2, dua-duanya kakak beradik. Berani? Tentu tidak berani. Kenapa? Syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kita ikuti, kita contoh, kita tiru dengan syarat iya, tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Rasulullah melarang la tas'alul imarah, jangan kalian minta jabatan dan jangan kalian memberikan jabatan kepada orang yang minta. Ya, di syariat Nabi Yusuf boleh, Allah yang membolehkan. Di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh, ya tentu haram, gitu ya. Nah, demi mendengar anak-anaknya mengatakan bahwa kita akan mendapatkan makanan yang, bahan makanan yang lebih banyak, dan emas kita, perak kita, barang-barang berharga kita tidak diambil oleh penguasa Mesir, malah dikembalikan. Ini dia, dikembalikan lagi. Nabi Yakub semangat, yang tadinya maju mundur melepaskan Bunyamin, akhirnya dilepaskan. Berarti ini Nabi Yakub mau dibilang silau dengan harta makanan, gitu. Mau dibilang jadi rakus dengan harta. Ini seorang Nabi yang tentu maksum. Tampak pada diri Nabi Yakub bahwa beliau senang sekali kalau sampai mendapatkan harta yang banyak. Maka dalil ini dibawakan oleh beliau dalam rangka menghancurkan hujah-hujah orang-orang tarekat sufiyah bahwa mengumpulkan harta itu tercela, apapun alasannya. Jadi bisa disimpulkan menjadi kaya itu haram, kaya raya itu tercela. Yang terpuji adalah miskin, kekurangan, kelaparan. Ini kesalahpahaman tarekat sufiyah hari itu. Ini Yakub. Sekarang Su'aib. Ya. Berselisih apakah kisahnya sama, yaitu ketika Nabi Musa yang masih bujang itu melarikan diri dari Mesir karena dikejar-kejar oleh aparat, dikejar-kejar oleh para tentara Fir'aun karena membunuh, walaupun tidak sengaja, membunuh orangnya Fir'aun, Kipti,
dalam rangka menolong orang Bani Israel. Jadi waktu itu berselisih, berantem antara orang Kipti dengan orang Bani Israel. Nah, kebetulan Nabi Musa lewat. Nabi Musa orang apa? Kipti apa Bani Israel? Nah, jelas Bani Israel. Seluruh nabi-nabi kan semuanya Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW Bani Ismail, bukan Bani Israel. Israel nama lain dari Yakub tadi. Anak-anak Yakub maka disebut anak-anak Israel, maka disebut Bani Israel atau Bani Yakub. Yang terkenalnya Bani Israel. Nah, lalu orang Bani Israel ini minta tolong kepada Nabi Musa yang lewat itu. Nah, maka ditolonglah. Ya mungkin si Bani Israel ini mau kalah atau apa ya, melawan orang Kipti, orang Mesir asli, Firaun. Nah, maka dibantulah Bani Israel itu. Si orang Kipti, orangnya Firaun itu dipukul dalam rangka melerai, dalam rangka supaya ya udah ya jangan berantem. Mati. Kayak apa itu pukulan beliau? Ya, antum pernah dengar Mike Tyson sekali pukul mati? Nggak ada kan? Muhammad Ali, siapa lagi? Dari Hum siapa? Nggak ada kan? KO ya, bangun lagi. Ini mati. Kayak apa? Kekuatan Nabi Musa. Dan yang dipukul bukan orang sekarang. Lalu yang dipukul oleh Nabi Musa orang sekarang ya iyalah, kan jauh sekali badannya. Ya orang-orang dulu sezaman dengan Nabi Musa, sama-sama tegap, sama-sama ya setinggi itu, ya beda-beda sedikit ya kan. Taruhlah misalnya 3 meter ya kan, ya sama-sama 3 meter ya kan. Manusia itu makin kesini makin mengecil. Manusia pertama Nabi Adam kan kata Nabi berapa? Situna dira'an, 60 hasta ya, mungkin 30 meter 40 meter ya. Nabi Musa mungkin 3 meter 4 meter ya lawannya juga segitu ya, mati. Ini menguatkan ucapan para nabi, para rasul, ucapan Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa para nabi, para rasul diberi oleh Allah fisik yang kuat. Bukan hanya hatinya yang kuat, keimanannya yang kuat, ketakwaannya yang kuat, ilmunya yang kuat, tapi juga fisik. Kenapa? Karena wahyu itu ringan apa berat? Berat. Sanulki 'alaika qaulan tsaqila. Kami berikan kepada engkau ya Muhammad ucapan yang berat. Maka ketika wahyu sedang turun kepada Nabi, ketika dingin luar biasa, antum tahu dinginnya Madinah kayak apa, itu beliau berkeringat, dahinya, wajahnya berkeringat, padahal cuacanya dingin luar biasa, saking beratnya. Pernah juga Nabi sedang berada di atas unta, tiba-tiba turun ayat, kedatangan wahyu, maka unta itu langsung ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai perutnya itu nempel di bumi. Tidak sanggup, tidak kuat menahan badan Nabi yang sedang menerima wahyu. Itu unta segitu kuat. Gimana Rasulullah? Ya. Nah, setelah mati, maka tersiar kabar bahwa yang membunuh adalah Musa. Maka dicari-cari. Maka larilah Nabi Musa, dan dalam pelarian ini negeri Madian ya, bertemu dengan 2 wanita
kakak beradik, ya, yang diem, sementara laki-laki banyak berkerumun nggak jauh dari situ sedang mengambil air. Ya, ini dua wanita ini tentu yang nggak enak mau ikut-ikutan bergerombol ngumpul di situ, apalagi dua-duanya ini anak seorang nabi. Ya. Nah, maka ketika laki-laki semua sudah pergi, sudah mendapatkan air itu, tinggallah mereka bertiga. Nabi Musa melihat seperti itu. Ya tentu tidak sanggup dua wanita itu untuk mengangkat, ada sesuatu yang diangkat untuk bisa mengambil air itu. Itu diangkatnya itu antara 6 sampai 8 orang lah bisa diangkat, berat. Itu diangkat oleh Nabi Musa sendiri dan bisa mengambil air, ya. Dan dipersilahkan kepada dua wanita itu untuk mengambil air kemudian pulang. Mungkin sekian lama balik lagi, mungkin cerita kepada ayahnya begini, lalu mengundang Nabi Musa untuk datang ke rumahnya. Bertemulah, ya. Nah, ini cerita yang masyhur memang Nabi Syuaib itu. Tapi beberapa ulama mengatakan tidak, bukan Nabi Syuaib. Kenapa? Karena Nabi Syuaib itu dekat sekali dengan siapa? Ini yang sahih, ya. Yang sahih, Nabi Syuaib itu dekat sekali dengan Nabi Ibrahim. Dekat sekali, bahkan ketemu. Ini Nabi Musa kan tidak mungkin. Dari Ibrahim ke Musa kan jauh sekali, ya, lewatin Ishak, Yakub, Yusuf, terus mustahil gitu. Tapi itu bukan pembahasan kita. Ya mungkin lebih amannya kita sebut seorang nabi, ya. Walaupun banyak yang menyebut, ulama yang menyebut bahwa itu Nabi Syuaib. Nah, datanglah karena diundang. Dan ada yang menarik, Nabi Musa yang masih bujang ini, pemuda ini, meminta kepada dua wanita supaya Nabi Musa berjalan di depan, nggak mau Nabi Musa berjalan di belakangnya. Padahal logikanya kan Nabi Musa kan nggak tahu rumahnya mana, ngikutin mestinya kan. Nabi Musa nggak mau. Ya tunjukkan saja nanti, atau mungkin diteriakin, ya, lurus, kiri, lurus lagi, kanan, ya. Kan ribet. Ya nggak apa-apa ribet. Demi menjaga mata. Inilah orang saleh. Inilah Nabi Musa. Inilah laki-laki bertakwa. Kuat luar biasa, keimanannya, ilmunya, ketakwaannya juga kuat. Bukan cuma tenaganya doang yang kuat. Tidak mau Nabi Musa di belakang. Kalau kita ya ngapain di depan? Udah bertiga ada jalan bareng ngobrol, ya. Kalau kita begitu kan, Neng umur berapa, Neng? Biasa begitu kan. Kita laki-laki emang begitu, ya. Laki-laki seperti itu. Tapi Nabi Musa dan para nabi itu menjaga diri luar biasa, ya. Maka setelah bertemu dengan ayahnya yang seorang nabi, sepertinya Nabi Musa waktu itu belum jadi nabi, ya. Dua wanita ini menyatakan amanah, pemuda yang amanah. Maka salah satu dari mereka berdua mengusulkan kepada ayahnya, alangkah baiknya kalau dinikahkan dengan salah satunya, ya.
Apa maharnya? Apa maharnya? Kan nggak punya apa-apa. Rupanya zaman itu ya sudah ada mahar. Iya, bekerja selama 8 tahun. 8 tahun. Tapi fa in atmamta asyran fa min indik. Tapi kalau mau digenapkan menjadi 10 tahun, itu hakmu, itu lebih baik gitu. Jadi wajibnya 8 tahun, kalau ditambah menjadi 10 tahun, maka kami akan sangat berterima kasih, kira-kira seperti itu. Nah, ini dijadikan dalil oleh beliau. Seorang nabi menghendaki sesuatu untuk tambahan, tidak seperti anggapan orang-orang tarekat sufiah itu. Ya sudahlah 8 tahun saja, atau kurang dari itu dan seterusnya, atau nggak usahlah mahar seperti itu. Karena memang seorang ayah ketika menikahkan putrinya, maka dia berhak mendapat sesuatu dari laki-laki yang akan menikahinya, menikahi putrinya itu. Ya, bekerja 8 tahun atau 10 tahun, ya kalau ukuran kita berapa ratus juta itu, mungkin berapa miliar, ya kan? 8 tahun, 10 tahun. Maka mahar itu betul-betul nggak main-main. Artinya hak bagi si keluarga wanita itu. Ya, tidak seperti kaum kita, ya. Maharnya cuman seperangkat alat sholat, ya paling ratusan ribu, ya. Ini Nabi Yakub, kemudian Nabi Syuaib, atau Nabi yang lain menurut sebagian ulama. Sekarang Nabi Ayub. Ini luar biasa hujah beliau, nabi-nabi. Dan dalam hal ini, ketika tidak ada pertentangan antara syariat Nabi Muhammad SAW, kan boleh dijadikan hujah. Yang tidak boleh dijadikan hujah, yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam, yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW, seperti minta jawaban, minta jabatan tadi, jelas itu haram. Sekarang Nabi Ayub, lamma ufiya, ketika Nabi Ayub baru saja baru saja sembuh dari penyakitnya, dan sembuhnya tidak pelan-pelan, karena memang ini bukan pengobatan. Ini betul-betul mukjizat beliau, bukan pengobatan. Sama dengan yang waktu itu belum lama kita bahas tentang Rasulullah meludahi siapa? Ali bin Abi Thalib yang sakit mata. Ini pengobatan apa mukjizat? Ini mukjizat, nggak boleh kita tiru, nggak bisa. Termasuk ini, termasuk Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulit yang luar biasa menjijikkan itu, istilah kita dalam hitungan detik, karena mukjizat, bukan pengobatan. Kalau pengobatan tentu pelan, ya, ada perkembangannya begitu. Kalau ini nggak langsung, ya. Nah, kemudian beliau mandi. Mungkin ketika sakit kulit itu nggak mandi-mandi, ya, perih luar biasa kalau mandi, maka beliau mandi. Nah, saat beliau mandi itu, mungkin dikali, ya, kharra alaihi jarodun min zahabin, datang seekor belum pernah dengar kisah ini? Ini ada di kitab Sahih, ya, ada di Bukhari, ya. Kita tidak ragu dengan kebenaran kisah ini. Ada seekor belalang. Belalang apa? Belalang emas. Belalang emas. Diapakan oleh Nabi Ayub? Diapakan? Diambilin.
Ya, bukan seekor ya, banyak. Ya belalangan biasanya memang banyak kan. Fa'akhadha yahthu fi thawbihi, wa buru-buru mandi diambil ke pakaiannya, yastaksiru minhu, supaya banyak. Ya emas, ya kan? Emas mau sekarang, mau zaman dulu, mau kapanpun berharga. Emas sampai kapanpun ya segitu, harga emas ya segitu. Yang kadang naik, kadang turun, atau semakin turun, itu mata uang. Mata uang kan bohong-bohongan. Kertas itu kan bohong-bohongan. Cuma dikasih 0, 0, 0, 0. Kertasnya segitu-segitu juga. Bohong-bohongan. Nah, mata uang di zaman Nabi tidak bohong-bohongan, betul-betul emas. Maka yang punya uang betul-betul memiliki sesuatu yang berharga. Kalau kita kan tidak. Ya karena bohong-bohongan tadi. Dulu katanya di tahun 50-an, 60-an, itu uang kertas cuman sebagai wakil dari emas. Tentu itu bagus sekali. Artinya kalau punya sekian rupiah berarti punya 1 gram emas. Tentu itu bagus sekali. Tapi lama-lama kan itu cuma teori. Cuman teori. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Rupiah semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin terpuruk. Sekarang ya kita alami sendirilah betapa terpuruknya punya rupiah. Ya, punya 16.000 rupiah dibawa ke Amerika jadi berapa? Jadi 1, ya. 16.000 jadi 1, kan malu bener itu ya. Atau punya 4.000 rupiah dibawa ke Saudi jadi 1, ya, kan jauh sekali 1 dengan 4.000. Punya 10 atau 11.000 dibawa ke Singapura jadi berapa? Jadi 1. Kenapa? Ya itu tadi, terpuruk. Fakiralah, ketika Nabi Ayub sedang asik mengumpulkan belalang emas itu, dimasukkan ke pakaiannya, Allah bertanya, tentu lewat Jibril ya, amma syabi'ta, engkau tidak puas, engkau belum kenyang, engkau masih kurang. Apa jawab Nabi Ayub? Ya Rabb, ya Allah, man yashba'u min fadli, siapa yang akan puas kenyang dengan karuniamu? Ini kan karuniamu ya Allah. Siapa yang tidak bernafsu dengan karuniamu? Ini darimu ya Allah. Ya, ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa suka terhadap harta, mengumpulkan harta tidak tercela. Yang tercela sekali lagi kalau mengumpulkannya itu dengan cara yang haram. Maka jika dengan cara yang halal, sama sekali tidak tercela. Ya. Nah, lihat kurang apa lagi? Nabi Yaqub, Nabi Shu'aib, Nabi Ayyub. Wa hadza amrun markuzun fit tabaa. Ini sesuatu yang sesuai dengan tabiat manusia. Antum masih ingat ciri-ciri kebenaran itu apa? Ciri-ciri hak itu apa? Yang sesuai dengan fitrah manusia. Ciri-ciri ajaran yang benar itu sesuai dengan fitrah manusia. Maka ketika ada ajaran untuk menjadi laki-laki suci, tidak boleh menikah, menikmati kecantikan seorang wanita, itu jelas ajaran yang tidak benar, karena tidak sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah laki-laki adalah menyukai wanita, fitrah wanita menyukai laki-laki.
ada ajaran yang mengharamkan nikah kalau pengen jadi laki-laki suci, wanita suci. Ini jelas keliru, ini jelas batil, ini jelas sesat, dan mereka tidak akan sanggup melawan fitrahnya. Maka sudah terbongkar di sana sini. Betul tidak nikah, betul tidak punya istri, tapi luar biasa, sangat luar biasa, dan sudah banyak yang tahu lah. Oleh karena itu di Eropa, di Amerika nggak laku, gereja nggak laku, pendeta-pendeta dicuekin, karena mereka semua tahu kelakuannya. Karena ini melawan fitrah. Saya akan sanggup, nggak akan sanggup ya. Berbeda dengan Islam kaum muslimin, sesuai dengan fitrah. Maka justru Allah dan Rasulnya menggembarkan untuk nikah. Bahkan sesuatu yang haram, yang tidak boleh, kalau tujuannya nikah, boleh. Tujuannya untuk menikahi, boleh. Apa? Kalau nggak ada tujuan nikah, nggak boleh. Kalau ada tujuan nikah, boleh. Apa? Ya, nazar. Emang antum boleh nazar tanpa nikah? Mau nazar? Tapi nggak mau nikah, ya nggak boleh. Ya. Lihat wajahnya, lihat tangannya, lihat rambutnya, tapi tidak ada niat mau nikah, ya nggak boleh lah, haram. Dengan tujuan mau nikah, boleh. Rambutnya, atau kalau perempuannya malu, boleh sembunyi-sembunyi. Lihat sembunyi-sembunyi, apa bahasa kasarnya apa ya, lihat tapi sembunyi-sembunyi, yang dilihat nggak tahu apa namanya ya, ngintip, ya kan, ngintip boleh. Bahkan seorang sahabat ada yang mengintip, tujuannya nikah ya. Kenapa? Karena tadi Islam sangat menggemarkan kaum muslimin untuk menikah. Wa amma kalamul mahasibi, ini ucapan seorang tokoh sesat. Siapa? Haris al-Mahasibi, terkenal dengan kesesatannya, tapi terkenal, masyhur. Artinya banyak berbicara di hadapan orang-orang awam. Istilah hari itu qasun, ya, tukang cerita. Ya, kalau sekarang mungkin ya penceramah ya. Artinya tidak pakai kitab, tidak bahas ilmu, tidak bahas ini hak, ini batil, ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid, enggak. Tapi dia berbicara tentang sesuatu yang umumnya kaum muslimin sudah tahu, tetapi menarik. Ya, diselingi nasihat, ya seperti yang antum saksikan lah. Di televisi, di internet, luar biasa, yang datang ribuan, ucapannya menarik ya. Tapi nggak ada isinya. Artinya mengikuti ceramahnya ini, sebelum mengikuti dengan setelah mengikuti ya sama aja. Cuman seru, menarik, lucu, tapi nggak bertambah ilmunya. Nggak ada mengajarkan tauhid asma wa sifat seperti ini, rububiyah seperti ini, uluhiyah seperti ini, nggak ada. Ini sunnah, ini bid'ah, nggak ada. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.